Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa. Nah, kali ini sobat, kita akan belajar pada bab yang ketiga, yaitu kemerdekaan berpendapat warga negara pada era keterbukaan informasi. Subpokok bahasan yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang keterbukaan informasi publik. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu mempraktikkan kemerdekaan berpendapat pada era keterbukaan informasi. Apa yang akan terjadi apabila penyelenggaraan negara bersifat tertutup dan tidak transparan? Buat kalian yang ada pendapat atau pertanyaan, boleh dong dituliskan di kolom komentar. Saat ini, kamu berada pada era ketika segala informasi yang kamu butuhkan atau inginkan mudah diperoleh hanya dalam satu genggaman tangan. Dalam hitungan menit bahkan detik, tanpa perlu berpindah tempat, sambil melakukan aktivitas apapun, kamu dapat memenuhi kebutuhanmu. Informasi apapun di segala penjuru dunia dapat kamu peroleh. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini kamu berada pada era keterbukaan informasi. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap individu untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, sekaligus bagian penting bagi ketahanan nasional. Memperoleh informasi merupakan hak setiap warga negara. Diperlukan keterbukaan informasi publik guna meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Dengan adanya keterbukaan informasi publik, kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan aspirasi masyarakat. Keterbukaan informasi publik dimaknai sebagai keterbukaan dan tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan dari badan publik terkait informasi yang dihasilkan, dikelola, dikirim, dan atau diterima berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau badan publik lainnya berkaitan dengan kepentingan publik. Meskipun demikian, terdapat informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia, ketat dan terbatas untuk publik. Untuk menjamin hak warga negara dalam memperoleh informasi publik, pemerintah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tujuan pengaturan keterbukaan informasi publik dalam undang-undang tersebut sebagai berikut. 1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. 2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. 3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. 4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. 5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. 6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Hak memperoleh informasi publik merupakan hak yang harus diperoleh setiap warga negara untuk
1. Melihat dan mengetahui informasi publik. 2. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik. 3. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan atau 4. Menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak memperoleh informasi publik harus diimbangi dengan kewajiban pengguna informasi publik. Pengguna informasi publik juga wajib mencantumkan sumber informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut ini contoh pencantuman sumber informasi publik. Dalam menjalankan keterbukaan informasi publik, saat ini pemerintah mempunyai aplikasi layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau lapor yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Melalui aplikasi lapor ini, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, aspirasi, atau meminta informasi yang dibutuhkan kepada lembaga atau instansi terkait. Aplikasi lapor menjadi wadah pengaduan masyarakat jika melihat atau mendapatkan pelayanan publik yang tidak memuaskan. Sebagai contoh, mendapatkan layanan kesehatan yang kurang memuaskan, layanan kependudukan, kepolisian, jalan raya yang rusak, dan lain sebagainya yang dapat diakses melalui situs lapor.go.id, SMS ke 1708, atau aplikasi mobile berbasis Android dan iOS. Aplikasi lapor menjadi saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan, aspirasi, atau informasi yang dibutuhkan. Berikut adalah gambar tata cara penyampaian aduan, aspirasi, atau permintaan informasi melalui aplikasi lapor. Dengan peluncuran aplikasi tersebut, diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, aduan, dan permintaan informasi yang dibutuhkan. Dengan adanya kemudahan dalam menyampaikan aduan atau informasi, kesadaran masyarakat untuk menyampaikan pendapat makin meningkat. Jika kamu menemukan suatu kejanggalan terhadap pelayanan publik dan kelayakan fasilitas umum, kamu dapat mengadukan melalui aplikasi lapor. Bagaimana sobat? Apakah kalian sudah memperoleh pengetahuan baru dan pengalaman belajar seputar keterbukaan informasi publik di video kali ini? Semoga saja penjelasan dalam video kali ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa bagikan linknya ke teman-temanmu yang ada di sosial media juga ya. Buat yang sudah menonton dari awal, boleh dong untuk memberikan like, comment, share, dan subscribe buat channel kita ini. Saya Ahmad Rifai pamit undur diri. Dan jangan lupa, belajarlah yang giat jika kita ingin menjadi orang sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.